Oke, kita tahu kalau misalkan aplikasi Prism Live Studio adalah aplikasi live streaming paling ringan saat ini cuy. Tapi banyak yang mengeluhkan ke gua sekarang katanya di PC kentang mereka itu sudah tidak kompatibel. Banyak peringatan-peringatan kayak misalkan kartu grafis sudah tidak memenuhi gitu kan. Terus encodernya overload gitu. Nah, di sini gua mau ngasih tips gimana sih caranya mengoptimalkan peringatan-peringatan yang keluar dari si Prism Live tersebut cuy. Nah, mungkin aja nih ya PC kentang kali ini masih bisa bertahan sampai dengan beberapa bulan ke depan sebelum kalian upgrade. Nah, di sini banyak banget tips yang bakal gua kasih, tapi lu wajib dulu tonton cuplikan berikut ini cuy. Jadi YouTuber gaming dan jadi live streamer gaming menjadi profesi paling diminati di zaman ini karena pendapatannya yang sangat luar biasa. Nah, buat kalian yang pengen jadi YouTuber gaming dan live streamer gaming tapi terkendala budget, gua saranin kalian menggunakan produk gua yaitu Behalf. Behalf adalah peralatan wajib untuk YouTuber gaming mobile seperti PUBG Mobile, Free Fire, Mobile Legends, dan game mobile lainnya. Selain murah, kualitas yang dihasilkan gak kalah dengan yang jutaan. Sudah terbukti banyaknya yang pakai Behalf sekarang mereka jadi live streamer profesional cuy. Dan yang lebih edan lagi, penggunaannya dan instalasinya yang sangat gampang karena gua udah banyak bikin tutorialnya di YouTube. So, tunggu apa lagi? Langsung check out Behalf di link deskripsi di bawah. Behalf from Indonesian streamer. Oke, what's up cuy, balik lagi sama gua Mirza, dan kali ini gua mau ngasih tips nih gimana caranya kalian mengoptimalkan aplikasi Prism Live Studio kalian di PC kentang kalian nih cuy. Karena banyak yang ngeluh ke gua nih kalau misalkan sekarang ini Prism Live Studio sudah tidak kompatibel lagi di PC kentang. Padahal nih bukan karena PC kalian yang sudah harus di-upgrade, tapi mungkin ada beberapa settingan yang mungkin harus lu ulik-ulik lagi cuy, ya kan? Nah, tapi sini disclaimer dulu ya antara perbedaan PC kentang dan PC yang tidak layak pakai. Anggap aja nih contohnya si laptop gua ini. Laptop gua ini memang dia ini menggunakan Ryzen 5. Orang-orang pasti ngomong, wah ini mah bukan laptop kentang bang kalau udah Ryzen 5 mah. Nah, tapi salah cuy. Meskipun di sini adalah Ryzen 5, tapi dia ini kompatibilitasnya hanya ada di laptop. Dan Vega yang digunainnya pun hanya AMD Vega. Yang artinya dia ini bukan laptop gaming, tapi hanya sekedar laptop work aja. Dan ya mungkin Ryzen 5 ini pun tidak akan terlalu optimal kalau misalkan disimpan di laptop cuy. Nah, perbedaannya kalau misalkan PC yang tidak layak pakai itu yang kayak gimana? Kalau misalkan PC yang layak pakai ya ketahuan banget lah dari Intelnya, misalkan nih lo pakai Intel nih, pakai Intel yang masih Gen 3, VGA-nya nggak ada gitu ya. Itu ya memang dari zaman gua kuliah itu, ataupun laptop-laptop yang dari zaman kuliah sampai lulus sekarang pakai sekarang itu sudah masuk ke kategori kepada laptop ataupun PC yang udah nggak layak pakai. So, jadi kalian harus smart banget ngebedain antara PC kentang dan PC yang nggak layak pakai ya cuy ya. Nah, oke, sekarang kita masuk aja langsung ke dalam tipsnya gimana sih cara pengoptimalan kalau misalkan nih ada nih peringatan kartu grafis Anda tidak memenuhi syarat, ataupun ya bahasa Inggrisnya your graphic card bla 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 kayak gitu ya cuy ya. Nah, contohnya mungkin ada di beberapa kolom yang gue kasih tahu kayak gini, bisa keluar notifikasi kayak gini. Hal yang pertama yang wajib kalian optimasi yaitu dari update driver VGA-nya dulu. Ini adalah hal yang paling dasar gitu, karena yang mungkin aja bukan karena VGA kalian yang udah nggak kentang gitu, VGA kalian yang udah nggak layak pakai, tapi mungkin si drivernya belum update. Nah, contohnya nih misalkan nih gue pakai si AMD Vega ini. Di sini gimana sih cara buat ngupdate-nya? Misalkan kalau AMD Vega gini, gue di klik kanan ada tulisan AMD Radeon Software. Kita klik aja si AMD Radeon Software yang ini. Nah, ada logo misalkan gambar world-nya kayak gini, di browsernya dia masuk. Nah, lu tinggal cari aja misalkan ada update driver. Nah, ini mungkin AMD agak sedikit pusing kayak gimana, dia dari tadi gua nggak masuk cuy. Nah, kalau misalkan si Nvidia itu jauh lebih gampang lagi. Biasanya mereka akan minta update di bagian sini. Ada logo Nvidia, di sana ada update driver available. Nah, lu tinggal update aja. Nah, misalkan kalian udah update nih, terus gimana lagi optimasinya biar lebih oke lagi? Apalagi kalau misalkan kalian pakai laptop nih ya. Biasanya untuk pakai laptop itu ada pembatasan yang dimana performanya itu hanya sekedar buat dipakai ngetik aja. Ada juga performa yang memang dihususkan kayak buat gaming cuy. Nah, di sini contohnya misalkan ada di bagian gamingnya ini ya, ataupun bagian performa ya. Di bagian performa di sini kita kelihatan banget nih, misalkan VRAM-nya kok kepakainya gede banget, padahal di sini nggak kebuka aplikasi apa-apa. Di sini kita bisa setting untuk kayak masuk ke game mode-nya. Nah, contohnya kayak gini, misalkan ada Asus Global Graphic di sini. Di Asus Global Graphic itu, nah di sini kelihatan kan ada buat gaming, ada e-sport, power saving, ada standar. Mode yang gua pakai sekarang di sini adalah mode standar. Simpelnya aja nih, kalau misalkan kalian pengen lebih optimal lagi si laptop kalian, kalian pilih settingan yang gaming gini.
Nah, nanti otomatis di sini di kayak tulisannya Radeon anti-lag-nya dia bakal nge-enable, Radeon Shield-nya dia nge-disable kayak gini. Atau kalian mau pakai misalkan settingan sendiri nih. Contohnya misalkan anti-aliasingnya use application setting, ataupun kalian mau di setting seenak mungkin. Ya, setiap laptop pasti berbeda. Contohnya misalkan laptop gua ini hanya dipakai untuk kebutuhan ringan-ringan aja. So jadi gua jarang menggunakan mode gaming. Jadi kalau misalkan laptop kalian yang memang dipakai kerja keras terus, itu memang harus banyak dari improvisasi settingan-settingan dari si grafik bawaannya ini cuy. Nah kalau misalkan gimana kalau misalkan kalian yang menggunakan PC, banyak juga aplikasi-aplikasi yang membantu gimana caranya meng-unlock lagi ataupun bahasanya itu overclock lagi si prosesor ataupun si VGA kalian biar lebih maksimal. Karena bagaimanapun juga gitu cuy, gak semata-mata misalkan kalian pakai sekarang GTX 750 terus tiba-tiba tulisan kartu grafis kalian ininya udah low gitu harus diganti, enggak juga. Tapi mungkin aja dari settingan-settingan kalian yang mungkin harus dioptimasi lagi cuy. Nah, oke, untuk kasus kedua misalkan ada kasus frame drop nih cuy. Nah misalkan di bagian sininya nih di CPU-nya ada berapa persen, ada frame dropnya di sini kan masih 0%. Ada juga misalkan framing drop itu bisa sampai dengan 100%. Nah itu kayak gimana sih kita untuk mengatasinya? Contohnya kalian menggunakan laptop ini untuk game PC, jelas banget itu nggak akan mungkin bisa. Live streaming gaming PC di laptop kayak gini, ya mau serendah apapun gamenya tetap pasti akan ada yang namanya drop framing. So jadi kalian harus mengaca dulu ke dalam kebutuhan kalian. Kalau misalkan laptop ini tuh cocoknya masih bisa dipakai buat live streaming, tapi live streamingnya contohnya kayak live streaming gaming mobile. Nah untuk live streaming gaming mobile pun juga ada syarat tersendirinya biar nggak keluar yang namanya drop framing. Kalian nggak bisa menggunakan aplikasi mirroring cuy. Mau nggak mau kalau misalkan kalian live streaming gaming mobile, kalian harus menggunakan bantuan yang namanya HDMI capture ataupun game capture. Nah untuk game capture ataupun HDMI capture-nya pun juga kalian nggak bisa asal beli ya. Contohnya misalkan gua menggunakan Elgato, mereknya Elgato, ataupun merek-merek lain yang membutuhkan spesifikasi tinggi, itu jelas nggak bisa banget di laptop kayak gini. So jadi kalian harus mencari HDMI capture ataupun game capture yang lebih rendah gitu. Spesifikasinya lebih rendah dan minimum rekrutmennya pun jauh lebih rendah yang bisa menyesuaikan dengan si PC kalian. Contohnya di sinilah pakai brand gua dari Behalf Black Module. Behalf Black Module itu bisa work 100% di laptop-laptop kentang kayak gini. Jadi dia ini hanya bisa membutuhkan misalkan contohnya USB 2, grafik cardnya pun juga dia nggak yang terlalu tinggi-tinggi banget kayak AMD Radeon kayak gini gitu ya. AMD Vega Radeon masih work, ataupun GTX 750 Ti itu masih bisa work. Nah lalu misalkan kalian udah beli HDMI capture ataupun game capture tapi masih ada ya tulisan frame dropping ataupun encoder overload. Nah itu kayak gimana sih untuk mengatasinya lagi? Ini balik lagi ke dalam settingan encodernya. Gue udah pernah ngajarin kalian yaitu di 10 bab Prism Live Studio, dan ini penting banget kalian mempelajari yang namanya bab 2 yaitu setting encoder. Nah untuk tips selanjutnya, kalian kalau misalkan overload dari tulisan frame dropping atau encoder overload, kalian wajib setting di bagian setting sini ya. Bagian setting ini kalian lihat di bagian outputnya ini, dan kalian lihat di bagian output setting, dan kalian cek di encodernya. Untuk tips and trick dan lainnya lu bisa cek di bab 2 karena di sana penjelasannya benar-benar sangat detail banget. Nah di contohnya kan ada gua pakai X264 dan di sini ada encoder AMD Media Framework. Di sini gua udah pernah jelasin juga kalau misalkan kalian live streamingnya gaming mobile yang membutuhkan grafik tinggi, kalian misalkan nggak bisa pakai yang AMD Framework ini, kalian hanya bisa menggunakan X264. Ataupun sebaliknya nih, misalkan kalian live streaming game-game yang tidak membutuhkan grafik tinggi tapi kalian masih memaksakan misalkan menggunakan X264 padahal harus menggunakan si AMD Media Framework-nya ini. So jadi kalian harus banyak improvisasi, banyak belajar dari 10 bab yang pernah gue bikin tadi, apalagi di bagian setting encoder ini. Salah setting di sini, contohnya misalkan kita salah setting di bagian sini ya. Nah, di bagian ini ultra fast, super fast, very fast, faster, dan fast, kalian misalkan pilih yang di bagian sini, contohnya ya di bagian slow. Kalau misalkan kita lihat nih slow berarti oh ini lebih rendah nih, bisa mungkin lebih oke. Justru sebaliknya, makanya kalian harus banyak belajar itu di bagian sini. Semakin ini ke bawah, contohnya semakin ini ke bawah, semakin kalian memakan prosesor ataupun VGA kalian. Jadi banyak banget nanti kalian harus improvisasi di bagian sininya nih encodernya. Nah, misalkan ultra fast, memang kalau misalnya kita pakai ultra fast, semua game pasti bisa work banget, cuman gambar kalian ini bakalan burik. Jadi bakal ada konsekuensinya ya. Misalkan kalian pilih ultra fast kayak gimana, super fast gimana, very fast itu kayak gimana. Konsekuensinya gambar yang kalian butuhin kayak gimana. Kalau misalkan kalian ada sedikit memaksakan nih, Bang ini memang work sih, jalan lancar aja, tapi kok gambarnya burik ya. Jadi banyak yang nyalahinnya misalkan ke si game capture-nya, padahal bukan dari game capture juga, tapi dari settingan encodernya. Gak apa-apa misalkan gambarnya burik,
tapi yang penting lancar-lancar aja. Daripada sekarang kalian gambarnya bagus tapi nge-lag, nah mending mana gitu kan, yang mending gambarnya sedikit burik tapi kualitas gambarnya maksudnya kualitas pergerakannya masih tetap smooth gitu coy. Nah oke, selanjutnya ada kasus lagi nih, misalkan banyak yang ngomong ke gua, bang gimana caranya mengatasi yang namanya internet drop gitu ya, ataupun ada tulisannya itu network problem ataupun berbau dengan masalah yang namanya internet. Nah, hal yang pertama yang wajib kalian ketahui, banyak yang masih belum tahu mereka live streaming itu menggunakan jaringan WiFi. Mau mereka yang pakai PC ataupun mereka pasti pakai laptop, mereka masih mengandalkan yang namanya WiFi. Gua saranin kalian sekarang ganti aja kalau misalkan kalian menggunakan laptop, dan di sini tuh pasti setiap laptop tuh pasti memiliki yang namanya port LAN. Kalau misalkan kalian di laptopnya udah nggak ada port LAN, itu kan pasti sekarang ada yang Type-C. Nah, kalian beli aja Type-C to LAN. Karena wajib banget kalian di setiap live streaming itu menggunakan kabelan, karena dia ini bakal jauh lebih stabil dan bandwidth yang dihasilkannya pun juga bisa lebih besar. So jadi banyak spare, banyak space untuk masalah bandwidth agar mengoptimalkan bitrate yang kalian pakai cuy. Nah, kita ngomongin dari masalah bitrate, gue pernah bikin juga di bab 9 gimana caranya kalian mengoptimasi bitrate kalian cuy. Jadi contohnya banyak di Indonesia itu internet yang uploadnya jelek tapi downloadnya bagus. Untuk yang namanya live streaming kita membutuhkan yang namanya uploadnya aja. Nah ya kan, tadi kalian ketahuan banget nih kalau misalkan internetku udah pakai 50 Mbps bang, tapi kok pakai bitrate 5000 kok masih jelek ya. Tapi lu cek dulu uploadnya berapa. Kalau uploadnya masih di bawah 10 Mbps dan lu pakai bitrate 5000, otomatis itu pasti tetap yang namanya overload dari si bitrate-nya ataupun si network problemnya cuy. Jadi lu harus pinter-pinter di situ ngakalin antara bitrate dan spesifikasi si laptop lu dan network yang lu gunain. Lu nggak bisa menggunakan WiFi dan wajib menggunakan kabelan. Oke, di sini gue juga masih ada tips gimana caranya mengoptimalkan dari network problem tadi nih. Meskipun kalian tadi sudah pakai kabelan tapi kok masih jelek-jelek aja nih gitu ya. Ataupun kalian udah pakai kabelan tapi masih kurang oke. Nah, itu bisa juga pengaruh dari router yang kalian gunakan. Di sini gue pernah membahas tentang gimana cara kalian mengoptimalkan untuk settingan ping lebih rendah lagi untuk bermain game, yaitu mengganti router kalian. Ini pun berlaku kalau misalkan kalian dipakai buat live streaming game. Biasanya untuk router atau modem bawaan dari si pabrik mereka ya, dari provider mereka itu kurang bagus. Nah, biasanya gue ganti ataupun extend ya. Biasanya rata di extend menggunakan router yang harganya 300 ribuan tapi dia udah support 5 GHz dan bandwidthnya atau pengaliran bandwidthnya itu jauh lebih tinggi cuy. Itu lumayan agak sedikit meningkatkan beberapa persen untuk optimasi dari internet yang kita pakai. Nah oke, ini adalah tips terakhir ya. Kalau misalkan kalian punya PC kentang ataupun laptop kentang tapi kalian pengen live streaming gaming PC, ini kayak gimana caranya? Daripada sekarang kalian ngupgrade satu PC gitu ya, ataupun kalian ngupgrade yang super PC. Contohnya kalian pengen ngupgrade ke RTX, tahulah sekarang harga RTX itu VGA-nya berapa, semahal kayak gimana ya. Daripada kalian ngupgrade yang terlalu tinggi sehingga kalian itu menunda untuk live streaming kalian, gue saranin kalian nanti bisa menggunakan metode live streaming dual PC. Tapi ini nggak berlaku untuk live streaming gaming mobile ya. Live streaming dual PC ataupun live streaming gaming mobile itu sama aja metodenya. Jadi misalkan live streaming dual PC itu sama kayak misalkan lu main di iPad dan live-nya di laptopnya. Nah, kalau misalkan kalian pengen live streaming gaming PC tapi kalian malas untuk ngupgrade yang terlalu overpower ataupun overkill dari si PC yang satunya, kalian bisa live streaming dual PC yang nanti bakalan gue bikin tutorialnya. Jadi misalkan kalian sudah punya laptop yang ada di sini gitu kan, ini laptop dari zaman lu misalkan kuliah. Nah sekarang kondisinya lu udah kerja, lu tinggal beli PC yang standar-standar aja untuk main game-game yang ringan lah, contohnya GTA Roleplay ataupun lu main Valorant, itu spesifikasinya nggak terlalu tinggi. Lu hanya membutuhkan minimal ya Intel Core i5 ataupun Core i3 gen terbaru ataupun VGA-nya pakai GTX 1050 Ti. Lu tinggal nanti combine dengan si PC ataupun laptop kentang lu ini biar bisa live streaming dual PC. Ya mungkin nanti di next episode tentang Prism Live Studio ini gue bakal ngasih tutorialnya gimana kalian mengoptimalkan live streaming dual PC kalian untuk yang namanya menghemat encoder kalian cuy. Nah oke, mungkin saja untuk tips yang bisa gue kasih tentang gimana caranya kita mengatasi masalah di saat kita live streaming menggunakan Prism Live Studio. Jika kalian punya kendala-kendala lain yang kalian alamin di saat menggunakan Prism Live Studio, kalian langsung tulis aja di kolom komentar di bawah, dan mudah-mudahan di next episode untuk pembahasan Prism Live Studio ini gue bakal bahas gimana cara mengatasinya ya, ataupun nanti kalau misalkan permasalahannya ya yang nggak terlalu tinggi gue bisa balas di kolom komentar ya cuy ya. Nah oke, mungkin saja untuk bukan review tapi lebih ke experience gue menggunakan Prism Live
Live Studio ini dan perkendalaannya. Ya, mungkin aja video ini bermanfaat dan jangan lupa dan kesempatan pada waktunya. Hormati gurumu, saya temanmu, itulah yang berberiman. See you next video. Bye bye.